Shalom teman-teman, shalom. Wah, sukacita sekali ya hari ini. Amin. Kak Hana di sini juga bersukacita. Kiranya teman-teman semua yang di rumah juga penuh dengan sukacita. Selamat pagi juga kepada papa mama yang menemani. Teman-teman, sudah siap untuk sekolah minggu? Siap? Oke, ya. Mari kita duduk yang baik, kita siapkan hati kita, mari kita datang pada Tuhan Yesus. Dengan sikap berdoa, mari kita bersyukur atas berkat Tuhan buat kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi ini, hari ini kami boleh beribadah, dan saat ini kamu mau menaikkan pujian bagimu. Bersama-sama kita mau mengangkat pujian Roh Kudus yang manis. Syukur untuk hari indah yang Tuhan berikan ini. Saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami semangat dan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Dan juga duduk diam, berkonsentrasi, mendengarkan Engkau berfirman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman bangkit berdiri yuk. Wah, kita mau pujikan bersama do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Asalkan kita mengakuinya ya dengan jujur. Coba Kak Hana mau lihat dari sini. Yang tadi sudah berdoa.
Wah, terima kasih semuanya. Teman-teman hebat. Yang belum, yuk semangat ya. Terus setia berdoa. Kalau belum bisa, minta papa mama menemani ya. Oke, nah teman-teman. Coba siapa yang masih ingat tentang kisah Yunus? Siapa? Oh, ada yang ingat. Iya, Yunus itu loh. Wah, Yunus itu diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, tapi Yunus tidak taat ya teman-teman. Yunus pergi ke Tarsis. Bukan ke Niniwe, itu beda tempat ya. Wah, Yunus. Nah, lalu Yunus naik kapal ya teman-teman ya. Pergi ke Tarsis. Nah, ketika dalam perjalanan di tengah laut, tiba-tiba ada badai. Wah, angin kencang berhembus sekali. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Ketika badai itu semakin kencang anginnya, terasa sekali ya getarannya di dalam kapal. Orang-orang kebingungan. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Oh, tapi Yunus malah tertidur. Nah, ketika orang-orang tahu bahwa ada yang tidak berbuat benar sehingga Tuhan marah, wah, ketahuan akhirnya ya kalau Yunus ini melanggar perintah Tuhan. Nah, lalu dia dibuang ke laut. Waduh, gimana dong? Ya, supaya kapalnya selamat harus dibuang ya teman-teman ya. Siap ya, 1, 2, 3. Piur. Akhirnya masuk ke dalam laut. Nah, teman-teman, Tuhan Allah melihat. Lalu dikirimkan Tuhan ikan besar. Nah, ikannya besar ya, karena tidak tahu ikan apa. Yang pasti ikan besar. Nah, lalu atas penentuan Tuhan, ikan itu menelan Yunus. Hop! Masuklah ke dalam perut ikan. Wah, bagaimana teman-teman? Apakah akan selamat? Nah, selanjutnya Yunus ada di dalam ikan itu ya. Selama berapa lama? Iya, 3 hari, 3 malam. Wah, apakah Yunus marah-marah atau nangis? Hah? Iya teman-teman, Yunus menyesal ya. Karena dia lari dari perintah Tuhan, tidak taat. Nah, di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa. Dia mohon ampun sama Tuhan atas kesalahan yang dia lakukan dan juga memuji nama Tuhan karena hanya Tuhan yang menjadi keselamatannya. Kemudian atas perintah Tuhan, ikan besar itu memuntahkan Yunus. Keluarlah Yunus dari perut ikan itu. Sudah ada di daratan. Wah, kalau bukan karena kuasa Tuhan, tidak bisa ya teman-teman. Karena Tuhan masih mengasihi Yunus. Jadi Tuhan memberikan Yunus kesempatan lagi. Dan Tuhan Allah mendengarkan ketika Yunus berdoa. Begitu ya teman-teman. Tuhan Allah melihat sampai di kedalaman hati teman-teman semuanya. Oh, hati Kak Hana juga Tuhan tahu. Nah, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Meskipun kan gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu loh. Simak ya video ini. Teman-teman, kita akan melihat gambaran hati kita. Yuk, kita lihat tisu ini seperti hati kita. Kita lihat ada gambar hati di sana, bagian dalam dan bagian luarnya. Pada bagian dalam hati ini, wah, kita lihat banyak coretan ya teman-teman. Kotor sekali. Tapi tampak luarnya bagus, bersih. Nah, ini hati kita. Tapi ketika dilihat Tuhan,
Tidak ada yang tersembunyi, teman-teman. Semuanya terlihat. Ketika kita datang pada Tuhan Yesus dan mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Dan ketika kita bertobat, Tuhan memberikan anugerahnya. Seling, hati kita dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Ya teman-teman, jadi tidak ada yang tersembunyi ya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal kita, mengenal teman-teman semuanya, juga papa mama yang di rumah. Iya, semua. Nah, karena Tuhan Allah Maha Tahu. Yuk kita datang pada Tuhan dengan ucapan syukur senantiasa dan tidak lupa untuk mengakui kesalahan dan dosa kita ya teman-teman. Karena pasti sengaja ataupun tidak kita membuat Tuhan Yesus sedih. Nah, teman-teman bersyukur sekali. Kita percaya Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Asalkan kita mau mengakuinya dan bertobat ya. Diulangi lagi. Minta Tuhan berikan kita pertolongan supaya kita bisa kuat melawannya dan bertobat tidak mengulanginya lagi ya. Kalau masih ada yang suka marah-marah, wah mohon ampun ya sama Tuhan ya. Minta diberi hati yang sabar, oke? Oke, yuk sekarang kita mau puji nama Tuhan. Sejak Yesus ada di hatiku, perubahan ajaib terjadi di hidupku. Oke teman-teman, semangat ya kita puji nama Tuhan. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Amin. Oke teman-teman, Kak Hana ada teman loh yang mau datang menemui teman-teman saat ini. Wah, siapa ya teman Kak Hana ini ya? Teman Kak Hana ini mau mengajak teman-teman semuanya menghafalkan ayat emas untuk minggu ini. Kiranya melalui ayat ini teman-teman semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Oke? Yuk kita mau panggil ya teman Kak Hana ya. Kinan. Teman-teman, ayo menghafal ayat bareng aku yuk. Dari 2 ayat 9a. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Yunus 2 ayat 9a. Sekali lagi ya teman-teman. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Yunus 2 ayat 9a. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya nanti. Oke teman-teman, bisa dihafalkan ya ayat emasnya untuk minggu ini. Setiap waktu, setiap hari supaya firman Tuhan terus ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam langkah kita, dalam hidup kita. Haleluya. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan teman-teman, tutup mata, kita datang pada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur
untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah hati setiap kami, membuat kami semakin menjadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati sekolah setiap adik-adik dalam belajar di rumah, mengerjakan setiap tugas, juga membantu papa mama di rumah. Tangan kasih kuasa Tuhan juga memberkati papa mama di dalam pekerjaannya. Engkau membuat segala sesuatunya menjadi berhasil. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan, setia berdoa, dan membaca firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.